Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Saudaraku, Yefta adalah salah satu dari saksi-saksi iman yang tertulis di dalam Alkitab. Artinya, Yefta memiliki level iman yang dapat disejarkan dengan Gideon, Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya. Yefta dipilih Tuhan sebagai hakim atas Israel selama 6 tahun, dan bahkan Alkitab menulis bahwa Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Tentunya ada sesuatu dalam diri Yefta sehingga ia dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Saudaraku, sebenarnya Yefta memiliki latar belakang hidup yang buruk karena dia terlahir dari seorang perempuan sundal, sehingga kebanyakan orang menyebutnya sampah masyarakat. Ya, sedangkan ayahnya Gilead termasuk keturunan dari suku yang tidak diperhitungkan. Gilead mempunyai istri yang sah, tetapi ia berselingkuh dengan perempuan sundal dan lahirlah Yefta. Ketika masih kecil, semua anak dari istrinya yang sah maupun yang tidak sah tinggal bersama-sama. Namun setelah dewasa, Yefta terusir. Ia pun lari ke tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dengan kata lain, Yefta tinggal dan hidup di lembah hitam. Ya, namun saudara, Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan hidup seseorang. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Keluaran 33 ayat 9. Dan oleh karena kasih karunia, Yefta pun dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya. Maka roh Tuhan menghinggapi Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Saudaraku, apapun latar belakang hidup kita, jangan rasa rendah diri.
dan bahkan pesimis. Orang boleh saja merendahkan, tapi percayalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Engkau kembali mengingatkan kepada setiap kami bagaimana Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau memilih kami dan Engkau memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyelamatkan kami dari jalan menuju jurang kebinasaan. Engkau angkat kami dari lumpur dosa, membersihkan dengan darah-Mu, dan Engkau memberi perkenanan-Mu kepada setiap kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami telah diselamatkan. Tapi kami juga berdoa saat ini bagi setiap pendengar Breath of Life Audio, mereka yang mungkin merasa bahwa masa lalunya, hidupnya, latar belakangnya itu sungguh-sungguh tidak layak datang pada Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang menyatakan bagaimana Yefta Tuhan pakai setelah Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan menjadikan dia salah satu pahlawan iman. Dan kami berdoa juga Tuhan, ketika kami datang pada Tuhan, meninggalkan hidup lama kami dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka jaminannya adalah kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Karena itu Bapa di surga, kami percaya bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk memilih, untuk memakai setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami berdoa menyerahkan semua pendengar Breath of Life Audio, biar hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, bahkan Tuhan memakai kami jadi alat di tangan Tuhan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Roh Allah yang kudus dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salib-Mu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayang-Mu. Sungguh tak kuduga Kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih Kau.
terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru.
Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Suruh Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.